buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan kami mau mengenalmu lebih dalam lagi. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, menghiburkan. Kami mau mengenal Engkau, Tuhan,
Biarlah Engkau yang berfirman dengan berbagai-bagai cara kami dapat menangkap firman dan kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Firman-Mu penuh kuasa untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Mengenal Tuhan bukan sekedar dengan kita hanya menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan. Tapi di dalam hidup ini, pengenalan akan Tuhan itu setiap hari kita belajar untuk mengenal Tuhan. Tuhan berbicara lewat berbagai-bagai peristiwa. Tuhan berfirman lewat berbagai-bagai keadaan. Tuhan dapat memerintahkan batu-batu untuk memuji Tuhan. Manusia memuji Tuhan, tapi kalau dia tidak memuliakan Tuhan dari hatinya, firman Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Yang Tuhan cari adalah hati. Yang Tuhan cari adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Pengenalan akan Tuhan bukan sekedar ketika kita reading Bible, kemudian kita membaca huruf demi huruf, lalu setelah itu sudah kita mengenal Dia. Kadang lewat peristiwa seperti yang dialami oleh Ayub. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau. Namun saat ini aku mengenal Engkau dari pengalaman pribadiku dengan Tuhan. Saudara, pengalaman pribadi adalah guru yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Membaca, merenungkan, menjadi rema di dalam kehidupan kita, saudara, ketika kita mengalami peristiwa itu. Rema adalah mengalami peristiwa. Ginosko, pengenalan akan Tuhan lewat pertemuan secara pribadi. Kenapa secara pribadi? Karena lewat peristiwa yang kita hadapi, kita menemukan firman Tuhan itu terimplementasi di dalam kehidupan kita. Ayub mengalami penderitaan, dan dari penderitaan itu dia bisa lebih lagi mengalami. Through the crisis, Christ arise. Melalui peristiwa krisis, Tuhan Yesus itu bercahaya, bersinar, terbit di dalam kita. Amin. Krisis tidak seharusnya membuat kita kehilangan Tuhan. Justru di balik krisis, kita bisa mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan di balik krisis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2020 dan tahun 2021 adalah kegelapan bagi Indonesia. Bukan sekedar Indonesia, tetapi bagi dunia. Ketika COVID menghantam, tidak ada satu negara pun yang resisten terhadap COVID. Nah, saudara yang diberkati, apapun di balik peristiwa COVID ini, satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan umatnya. Dia nggak pandang engkau dari suku mana, kalau mau kena ya kena. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan yang menjadi perenungan bagi kita semua. Kalau cuma soal kematian yang pertama, mati dikubur dan kemudian setelah itu the end of the world, saudara. Tapi yang lebih mengerikan adalah kematian yang kedua. Itu sebabnya selama kita masih ada di bumi ini, mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berusaha menjadi lebih dalam. Di dalam Ayub 36 ayat 26, saudara, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Saudara, 42 pasal yang terdapat di dalam kitab Ayub, banyak di antara pasal-pasal tersebut, pasal-pasal ini berupa prosa atau puisi. Tapi banyak prosa ini menggambarkan ketidaktahuan Ayub terhadap Tuhan. Pertanyaan-pertanyaannya, penyangkalan-penyangkalannya, juga argumentasi filosofi-filosofinya. Sampai kemudian dia berkata seperti ini. Aku tahu penebusku hidup. Ketika dia memuji aku akan timbul seperti ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak hal di dalam hidup ini kita yang penting kita ya udah percaya saja. Kita tidak tahu banyak hal, semua hal kita tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak tahu. Sesungguhnya kalau kita bersandar kepada Allah, tak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Kemahakuasaan Tuhan, dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami.
Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak akan menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Yesaya 26 ayat 12 berkata, "Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Saudara, tugas kita adalah bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan, karena kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Dan ketika krisis Tuhan itu izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, goncangan yang kita hadapi semata-mata untuk memunculkan esensi siapa kita sesungguhnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Ayub digoncangkan supaya tertinggal apa yang tidak digoncangkan. Ibrani 12 ayat 25 mengatakan segala sesuatu. Ungkapan satu kali lagi mengungkapkan bahwa akan terjadi sesuatu yang akan menggoncangkan segala sesuatu hingga tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu iman kepada Allah. Saudara, bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Kadangkala melalui krisis. Ayub mengalami krisis di dalam hidupnya. Dan dia digoncang, dia merasa dia menyesal dilahirkan. Ketika dia di dalam tekanan teman-temannya Elifaz, Sofar, dan Bildad. Dan ada juga satu orang muda yang bernama Elihu mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Mereka menyimpulkan bahwa Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Allah tidak berlaku curang. Bahwa Allah memperhatikan penderitaan manusia. Dan saudara, tujuan sengsara ialah pertobatan. Dari pertobatan itu kita dapat mengakui kebesaran Tuhan. Di dalam pasal yang ke-37 dikisahkan tentang kemuliaan Allah di alam semesta. Kekuasaan Tuhan di alam semesta. Hingga kemudian Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menantang Ayub, dan lukisan tentang kuda Nil, bagaimana Tuhan berkuasa menciptakan hewan-hewan, dan juga Ayub mencabut perkataannya. Ayub 42, keadaan Ayub dipulihkan. Saudara, krisis kadangkala menjadi suatu alat supaya kita melihat ada apa di balik krisis. Bagaimana kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oleh karena engkau yang menolak pengenalan akan Allah itu. Saudara, jangan kita menolak pengenalan akan Tuhan. Tuhan berbicara lewat berbagai-bagai peristiwa. Saudara, di dalam Ayub 33 firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau berbantah dengan dia? Bahwa dia tidak dapat menjawab segala perkataanmu." Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak dapat memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran. Saudara, bahasa orang tua adalah bahasa kasih. Bahasa didikan orang tua adalah bahasa teguran. Saudara, dan setiap bahasa itu bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran yang membawa pada pertumbuhan. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Saudara, di manakah Bapa di dunia ini yang kalau dia sayang dengan anaknya, dia tidak akan mendidik anaknya. Dia pasti akan mendidik, saudara. Krisis, penderitaan adalah alat untuk menegur kita terus-menerus. Supaya yang pertama, membuka telinga manusia. Tujuan krisis adalah membuka telinga manusia. Yang kedua, tujuan krisis adalah untuk menghalangi manusia dari kejahatan, dari perbuatannya. Yang ketiga, melenyapkan kesombongan orang. Yang keempat, menahan nyawanya dari lubang kubur supaya terhindar dari kematian. Yang kelima, bukan sekedar menghindar dari kematian jasmani, tapi terhindar daripada kematian rohani, yaitu maut. Saudara, manfaat dari krisis adalah untuk menegur manusia, membuka telinga kita, memberikan teguran, menghalangi dari perbuatan jahat, melenyapkan kesombongan. Saudara, kesombongan adalah akibat dari kebenaran tanpa kasih karunia Allah. Ayub sedang
dibuat Tuhan naik level. Siapakah Ayub? Di pasal yang pertama dikatakan Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang punya keluarga yang baik, ekonomi baik. Dia rata-rata di atas 90, kebaikannya sudah di atas. Saudara, tetapi satu teguran, satu krisis yang Tuhan izinkan di dalam hidupnya untuk menghalangi dia dari perbuatan jahat dan melenyapkan kesombongan. Karena ketika dia mengevaluasi dirinya, kenapa ya? Saya kan nggak salah, semuanya saya bahkan melalukan mataku dari melihat anak darah. Semuanya saya nggak salah. Terjebak dengan kebenaran tanpa kasih karunia Allah. Saudara, kebenaran tanpa kasih karunia Allah. Kalau kita baca di pasal-pasal yang tadi sudah kita lihat, di pasal 31 dan seterusnya. Pembelaan-pembelaan diri itu, hati-hati dengan kebenaran tanpa bersandar pada kasih karunia Allah. Itu yang sedang dididik Tuhan di dalam diri Ayub. Kalau kita semata-mata sudah benar, sudah baik, sudah sempurna, setiap hari mengaku dosa, setiap hari mempersembahkan korban seperti Ayub, lalu hartanya banyak, flat, hidupnya flat. Tapi kemudian dikirim krisis, dikirim ujian. Supaya ketika kita sudah ada di fase yang merasa sudah di atas angin, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Merasa diri benar. Kemudian ketika di posisi itu, akhirnya Ayub sempat cenderung untuk menyalahkan teman-temannya, menyalahkan, hampir saja dia menyalahkan Tuhan. Lalu membela terhadap diri sendiri. Pembelaan itu penting, saudara. Tapi kita harus bersandar pada kasih karunia Allah. Kebenaran tanpa kasih karunia membuat kita tidak bersandar pada kasih karunia Tuhan, tidak memahami jalan Tuhan, tidak dapat memahami keadilan Tuhan. Saudara, biarlah lewat peristiwa krisis yang kita alami, apapun krisis yang kita alami, kita boleh belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayub 42 ayat 1 dan seterusnya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, kalau pada hari ini kau berkata, saya sudah gagal di masalah hubungan, saya sudah gagal di masalah pernikahan, saya sudah gagal di masalah keuangan, saya sudah gagal di dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Berarti Tuhan juga adalah Tuhan yang gagal. No, saudara, jawabannya adalah no. Tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana tidak pernah gagal. Tapi kenapa kita belum mencapainya? Ada krisis demi krisis yang harus dilewati. Saudara, titik-titik kritis yang harus kita lewati kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang tidak pernah gagal, maka saudara dan saya pasti akan berhasil. Ayub sudah melewati krisis dan dia melihat Tuhan di balik krisis. Itu sebabnya dia mengalami kemenangan. Di dalam Ayub 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara yang diberkati, di pasal yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lalu memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, kedua Kesha, dan Keren Hapuk. Saudara, percayalah, di balik kemenangan ada double porsi. Amin. Penderitaan yang dialami Ayub telah membawanya pada dimensi pengenalan Tuhan yang baru. Waktu melewati masa kesengsaraan yang hebat, pengakuan tentang kebesaran Tuhan itu menjadi pengakuan yang sah dan tidak terbantahkan karena dialami. Pengalaman lebih berharga daripada sekedar kita baca dan baca, tapi alami itu sesuatu yang luar biasa. Penderitaan ternyata membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Banyak orang ketika dia mengalami krisis, takut akan Tuhan itu jauh lebih besar. Mencari Tuhan itu jauh lebih sungguh-sungguh. Kita tidak menghambakan diri terhadap krisis. Tapi krisis adalah satu yang diizinkan Tuhan untuk kita melihat kebesaran Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita berpegang pada kasih karunia Tuhan, krisis itu pasti akan berlalu. Amin. Tujuannya semata-mata untuk membuat kita lebih lagi mengenal siapa itu Tuhan. Dia Tuhan yang dapat diandalkan.
Jika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Dia, menaati dan melayani Dia, memuji dan menyembah Dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita memuliakan Tuhan. Pengenalan membuat pola pikir dan hati kita berubah. Semakin mengasihi Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan. Dan orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, saya yakin dan percaya, dia akan berpikir 1000 kali untuk meninggalkan Tuhan. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, krisis, segala sesuatu pasti akan berlalu. Dan berlalunya buru-buru. Dan kalau kita mengalami krisis, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Lewat krisis juga kita akan melihat Christ is the answer. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Hari ini mari kita berdoa menyerahkan krisis-krisis kehidupan kita. Dan Christ is the answer. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Jesus is the answer of our prayer. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa untuk saudara teman-teman yang mengalami krisis dalam hidupannya, krisis dalam pernikahannya yang ada di ujung tanduk. Tuhan, kami berdoa Engkau memulihkan hubungan-hubungan. Jangan sampai mereka saling melepaskan satu dengan yang lain, tetapi saling berpegangan satu dengan yang lain. Biarlah mereka kembali pada kasih yang mula-mula. Kasih istri kepada suami masa mudanya, kasih suami kepada istri masa mudanya, yaitu istri yang dinikahinya secara sah yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami berdoa dan kiranya memberkati rumah-rumah tangga yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda, mereka yang mengalami krisis-krisis kepercayaan, mereka yang mengalami krisis mental health dalam nama Yesus, mereka yang mengalami rasa tidak percaya kepada orang lain. Bapa di surga, lewat krisis itu carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak muda yang saat ini banyak yang tidak punya pekerjaan. Bapa, dalam nama Yesus, jamah mereka, pulihkan mereka, dan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan kiranya memulihkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami berdoa hari ini kita semua diberkati Tuhan. Christ is the answer of our crisis. Dan kami berdoa biarlah kami mencari Tuhan supaya kami mengalami kehidupan yang diberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu sebab Tuhan yang setia dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. God bless you.